Dewan Musyawarah Tuhan itu arti kiasan. Saya pendeta HTD very clear ya. Nanti tema ini akan kita jadikan tema dalam tanya jawab nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu lusa ya. Dewan Musyawarah Tuhan itu arti kiasan. Yeremia 23 ayat 18 ya. Dewan Musyawarah Tuhan ya. Yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan pasti dia mendengar firman-Nya. Kalau tidak hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, berarti tidak mendengar firman dari Tuhan Allah. Apakah Dewan Musyawarah Tuhan itu Tuhan perlu bermusyawarah dulu untuk memutuskan segala sesuatu? Orang-orang dari 85% yang ngaku-ngaku gereja di luar sana akan mengatakan ya, Tuhan itu perlu bermusyawarah dulu sebelum memutuskan segala sesuatu. Itu Tuhan cap apa itu? Tuhan kok musyawarah dulu ya? Para Allah, para Tuhan harus musyawarah dulu. Musyawarahnya dengan siapa? Ya dengan para Allah yang lain. Kan Allah itu tidak tunggal. Allah itu jamak ya. Jadi mereka para Allah ini, rombongan para Allah ini musyawarah dulu, di samping musyawarah dengan malaikat katanya ya. Loh, malaikat itu kan miliknya Yesus toh. Wahyu 22 ayat 16 ya, malaikat itu aku mengutus malaikatku. Malaikat itu miliknya Yesus, gimana pemilik musyawarah sama malaikat sih? Bapak Ibu Saudara, kalau begitu Dewan Musyawarah Tuhan itu artinya apa? Itu arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Di dalam terjemahan British Basic English disebut sebagai apa? Di dalam the knowledge of the Lord ya. The knowledge artinya pengetahuan tentang Tuhan. Ya, kita bisa tahu the knowledge and the secret of the Lord ya. Itu di BBE. Pengetahuan dan rahasia Allah. Kita bisa tahu kalau kita ada di dekat Allah, tentu saja seperti itu. Ya. Itu dalam BBE. Kalau KJV King James Version disebut in the counsel of Lord ya. Di dalam nasihat ya, counseling atau nasihat ya. Nasihat dari Allah lah. Kita itu mendapat nasihat dari Allah kan kalau kita dekat dengan Allah. Mungkin yang paling pas adalah terjemahan dari New English NET, New English Translation ya. In the inner of Lord, dalam lingkungan atau lingkungan satu lah ya, di dalam ring satu yaitu R1, ring satu dari Allah. Ini kan sama saja berarti di dalam hadirat Allah. Jadi Dewan Musyawarah Tuhan itu artinya kita ada di dalam hadirat Allah. Kalau Anda membaca Yeremia pasal 23 ayat 18 terus ke bawah ya, maka kita tidak bisa sembunyi dari hadirat Allah. Itu maksudnya kita itu harus ada di dalam Dewan Musyawarah. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengimani Allah harus musyawarah dulu ya, sesama Allah ya kan, kata mereka kan Allah itu jamak. Iya Pak ya, mereka harus musyawarah dulu. Contohnya Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ya musyawarah dulu lah. Seperti itu ya. Terus contoh yang kedua, Kejadian 3 ayat 22. Manusia menjadi seperti salah satu dari kita ya, salah satu dari para Allah katanya. Padahal yang dimaksud adalah mengerti atau menjadi tahu tentang salah satu sifat Allah, yaitu tahu yang baik dan yang jahat. Kemudian contoh yang ketiga, Kejadian 11 ayat 7, ketika mengkacau balukan menara Babel ya Allah musyawarah dulu, kita kacau balukan seperti itu.
Padahal Yohanes 17 ayat 22 menulis kita adalah satu. Tidak pernah ada kita itu jamak. Kita adalah satu. Jadi very clear ya. Dewan Musyawarah Tuhan artinya hadirat Tuhan Allah. Yesus adalah Maha Kuasa itu, Wahyu 1 ayat 8, Yesus tidak perlu untuk bermusyawarah. Kan Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Yesus juga tidak perlu bermusyawarah dengan para malaikatnya, sebab para malaikatnya itu malaikat miliknya Yesus. Jadi very clear, di luar sana ya hanya kelompok Tritunggal yang meyakini bahwa Tuhan Allah itu perlu musyawarah dulu, musyawarah sesama para Allah. Kan ada Allah itu ada 3 katanya ya, mereka musyawarah dulu, ditambah lagi musyawarah sama malaikat. Betul ya. Aduh, aku mau ngomong apa ya, tapi ya itu yang mereka imani lah. Tapi yang benar adalah Dewan Musyawarah Tuhan artinya hadirat Tuhan Allah. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.